Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami yang beranggotakan Akbar Maulana, Ilham Burhadi, M. Niko Berliansa, dan Raihan Akbar di sini akan sedikit menanggapi tentang video LKPD pertemuan 8 dan sedikit menjelaskan tentang tes DNA. Tanggapan mengenai video. Menurut kelompok kami, video tersebut sudah tepat karena benar tes DNA adalah metode identifikasi individu yang terpercaya. Setiap individu memiliki DNA yang unik sebagai penentu karakteristik fisik dan membawa sifat yang diturunkan oleh ayah ataupun ibu. Jadi dengan melakukan tes DNA, kita dapat mengetahui garis keturunan seseorang. Tahapan dari proses tes DNA secara umum. 1. Pengambilan sampel DNA. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengambil sampel guna keperluan tes seperti usapan, selaput, dan di bagian dalam pipi serta darah. Hal ini bertujuan untuk memperoleh sampel untuk membuat profil DNA anak dan orang tua. Kemudian hasil pengambilan sampel itu dilabeli, dicatat, direkam, difoto, kemudian dibawa ke laboratorium guna keperluan tahap selanjutnya. 2. Ekstraksi, pemisahan DNA. Sampel berupa usapan, selaput, dan di dalam pipi ini perlu diekstrak terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan mungkin saja sampel ini tercampur dengan sisa makanan dan bakteri yang berkeliaran di dalam mulut. Sementara itu, darah yang terdiri dari sitoplasma, darah merah, dan darah putih juga perlu diekstraksi guna mengambil DNA-nya saja. 3. Penggandaan DNA. Proses selanjutnya adalah penggandaan DNA. Proses ini bertujuan agar menjadi lebih banyak dan terlihat polanya. Digandakan secara spesifik dengan menggunakan marka 23 posisi, di mana setiap marka itu menentukan apakah setengah pasang kromosom itu cocok dengan anak, karena baik ayah atau ibu akan menurunkan setengah kromosomnya saja. 4. Pemisahan DNA secara kapilar. Sampel berupa darah yang sudah diperiksa di laboratorium kemudian digandakan. Kemudian dilanjutkan dengan visualisasi menggunakan mesin elektroforesis atau spektrofotometer guna memproyeksikan genetik analyzer secara khusus. Proses ini akan membuat DNA dari sampel ini akan terurai, dan dari uraian itulah kita dapat membandingkan DNA ayah, ibu, dan anak dengan melihat pengulangan-pengulangan yang terjadi pada potongan-potongan DNA. Kemudian muncullah profil DNA yang bersangkutan. 5. Analisis profil DNA. Profil DNA yang muncul kemudian dianalisis dengan menggunakan software yang hasilnya akan terlihat di bagian mana saja terjadi pengulangan pola DNA. Dari analisa inilah akan dapat diketahui kecocokan DNA pada sampel tersebut. Mengapa tes DNA dapat membuktikan suatu keturunan? Dengan tes DNA, seseorang bisa mengetahui garis keturunan dan juga risiko penyakit tertentu. DNA adalah deoksiribonukleik acid atau asam deoksiribonukleat. DNA akan membentuk materi genetik yang terdapat di dalam tubuh tiap orang yang diwarisi dari kedua orang tua. Kesimpulan dan manfaat tes DNA. Tes DNA adalah prosedur yang digunakan untuk mengetahui informasi genetika seseorang. Dengan tes DNA, seseorang bisa mengetahui garis keturunan dan juga risiko penyakit tertentu. DNA adalah deoksiribonukleik acid atau asam deoksiribonukleat. DNA akan membentuk materi genetika yang terdapat di dalam tubuh tiap orang yang diwarisi dari kedua orang tua. Manfaat tes DNA atau tes genetika bukan hanya untuk mengetahui garis keturunan atau identitas seseorang, melainkan juga mendeteksi penyakit tertentu. Ketika seseorang mengalami kelainan genetika atau DNA, misalnya karena penyakit turunan atau karena faktor lainnya, ia bisa mengalami penyakit tertentu. Oleh karena itu, tes DNA penting dilakukan untuk mengetahui struktur genetika di dalam tubuh seseorang dan mendeteksi kelainan genetik.